Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Ahad tanggal 2 Rajab 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita mengangkat tema apa? Perang Bani Nadir. Tahun berapa? Tahun 4 Hijriah. Barakallahu fikum. 1,5 bulan setelah perang Bani Nadir terjadilah perang Dzatur Riqa. Ini yang akan kita bahas hari ini. Hari ini apa temanya? Perang Dzatur Riqa. Kenapa perang ini dinamakan Dzatur Riqa? Riqa artinya adalah sobekan kain. Riqa artinya adalah sobekan kain. Bahasa Jawanya apa? Apa? Serbet. Serbetnya enggak sobekan. Apa? Perca. Gombal. Apa? Gombal. Sobekan-sobekan apa? Kain. Berarti perang apa? Perang gombal. Kenapa dinamakan Dzatur Riqa? Apa tadi riqa? Sobekan kain. Karena para sahabat radhiyallahu anhum dalam perjalanan menuju ke lokasi medan pertempuran, mereka membalut telapak kaki mereka dengan sobekan-sobekan kain. Kita ulangi. Kenapa namanya Dzatur Riqa? Karena para sahabat saat mereka berangkat menuju ke mana? Medan pertempuran, apa yang mereka lakukan? Mereka membalutkan sobekan-sobekan kain ke kedua telapak kaki mereka. Hal itu diceritakan
oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Musa. Abu Musa siapa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuh. Pada suatu saat kami, siapa kami? Para sahabat berangkat menuju ke medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu setiap 6 pasukan, setiap 6 tentara hanya dibekali 1 onta. Berapa tentara? 6. Ontanya berapa? 1. Biar adil gimana? Biar semuanya bisa naik gimana? Na'taqibuhu. Gantian. 1 naik sejam misalnya ya. Setelah itu terus turun. Gantian yang kedua. 1 jam lagi turun. Gantian yang ketiga. Terus begitu. Karena ontanya lebih sedikit daripada jumlah pasukannya. Apa yang terjadi? Berarti kalau kayak gitu lebih sering naiknya atau jalannya? Ya jalannya lah, 1:6. Apa yang terjadi? Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadamaya wa saqatat athfari. Maka kaki kami banyak yang terluka. Abu Musa mengatakan kakiku pun juga terluka, bahkan kuku kaki kami pada copot, pada lepas, berdarah-darah, sakit perih, padahal harus jalan terus. Wa kunna nalufu ala arjulinal khiraq. Maka untuk menahan rasa perih itu, kami pun membalut telapak kaki kami dengan apa? Sobekan kain. Berapa kilo? Berapa kilo? Sekitar 300 kilo. Purwokerto mana? Purwokerto mana? Jakarta kira-kira. Purwokerto Jakarta 300 sekian kilo. Jangan dibayangkan medan yang ditempuh seperti Purwokerto Jakarta. Purwokerto Jakarta dikit-dikit ada musola, dikit-dikit ada apa? Masjid. Ada pohon, enggak, padang pasir, panas, berdebu. Kalau malam dingin, kalau siang panas. Paling-paling kita jalan jauh paling lecet sebentar. Sudah siap P3K. Enggak, mereka. Itulah kenapa namanya apa? Dzatur riqa. Ini adalah sebab kenapa dinamakan Dzatur riqa. Kapan terjadinya? Kapan tadi?
Kapan tadi? Baru aja Anda sampaikan. Kapan? Tahun 4 Hijriah. Setelah perang Bani Nadir berapa lama? 1,5 bulan. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-7. Yang saya sebutkan tadi adalah salah satu pendapat terkuat. Tahun berapa tadi? 4 Hijriah. Setelah perang Bani Nadir berapa lama? 1,5 bulan. Dah. Kenapa namanya Dzatur Riqa? Terus tadi apa? Kapan? Sekarang kita bahas apa sebabnya. Apa sebabnya? Jadi dakwah Nabi SAW itu kan semakin berkembang. Pengikutnya semakin banyak. Di waktu yang sama, banyak pula orang yang gak suka dengan perkembangan dakwah Islam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas pengkhianatan orang Yahudi. Alhamdulillah berhasil ditaklukkan. Dan sebelumnya kita membahas tentang kejahatan orang musyrikin Quraisy di perang Badar dan perang Uhud. Intinya dua kekuatan jahat ini sudah relatif bisa ditundukkan. Orang apa tadi? Yahudi sama orang musyrikin Quraisy. Masih ada lagi Ustaz? Ada. Siapa itu Ustaz? Orang-orang musyrik Arab Badui. Orang-orang musyrik Arab Badui. Apa bedanya sama musyrikin Quraisy? Apa bedanya? Kalau musyrikin Quraisy mereka terpusat di mana? Di Mekah. Kalau orang Arab Badui ini tersebar di banyak wilayah padang pasir. Mereka bersuku-suku. Salah satu yang sangat besar itu ada sebuah perkampungan namanya perkampungan Ghatafan. Ini yang nanti akan didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Arahnya itu timur laut dari Madinah. Jaraknya berapa tadi? Sekitar 300 kilo. Salah satu kejahatan orang-orang Arab Badui ini adalah mereka membunuh 70 dai yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Berapa? 70. Ini yang diistilahkan pada saat itu dengan istilah qurra. Para sahabat yang hafal Quran yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk dakwah ke pedalaman-pedalaman. Ternyata mereka diminta untuk berdakwah, malah orang yang ngundang ini berkhianat dan 70-70-nya dihabisi sama mereka. Padahal 70 orang ini adalah sahabat-sahabat pilihan. Karena enggak semua sahabat hafal Quran. Enggak semua sahabat punya kompetensi untuk berdakwah. Maka ketika ada 70 sahabat yang hafal Quran dan mereka punya kompetensi untuk berdakwah, tewas dibunuh oleh orang-orang musyrikin Badui ini, inilah sebuah kejahatan yang luar biasa. Nabi SAW dapat info dari salah satu mata-mata beliau
yang datang ke Madinah bahwa ada dua suku yang berkoalisi untuk menyerbu Madinah. Nabi dapat informasi yang valid, ada dua suku yang bersiap-siap akan menyerbu Madinah. Dua suku itu adalah Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Berapa suku tadi? Dua. Apa yang pertama? Bani Tha'labah. Yang kedua, Bani Muharib. Setelah Rasulullah SAW memastikan validitas informasi tersebut, maka Nabi SAW memutuskan untuk menyerbu mereka. Ini salah satu siasat Rasul SAW dalam menghadapi musuh. Jadi ada saatnya Nabi SAW bertahan, ya, seperti perang apa? Ketika Madinah dibikin parit, perang apa? Khandak. Nabi bertahan. Ada saatnya Nabi menyerbu ke perkampungan mereka. Dan masing-masing punya pertimbangan sendiri, punya min dan plusnya sendiri. Dan dua suku ini ada di perkampungan namanya perkampungan Bani. Kok amleng? Bani Ghatafan. Berapa jaraknya? 300 km. Arah mana tadi? Timur laut. Timur laut. Mana timur laut? Tunjukkan timur laut. Tunjukkan aja pakai jari, kemana? Mana? Timur laut itu, timur dengan mana? Utara, Masya Allah. Aku sinau. Ya, timur tenggara, selatan barat daya. Ya. Timur laut itu adalah timur dengan utara, arah sana. Timur laut. 300 kilo. Nabi SAW sendiri yang memimpin pasukan itu. Dan jumlah pasukannya 400. Sebagian ahli sejarah mengatakan 700. Ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan berapa? 700. Ontanya berapa tadi? 6 orang, 1 onta. Saya tanya, 400 atau 700 tentara itu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Hah? Banyak? Sedikit. Sedikit. Wong Nabi SAW ketika perang Badar, ya, musuhnya saja sudah 1000 orang. Semakin ke sini jumlah musuh semakin apa? Banyak. Berarti kemungkinan yang akan dihadapi ada berapa? Ada ribuan. Nabi SAW cuma bawa pasukan 400 atau 700. Itu sedikit. Pertanyaannya kenapa Nabi SAW bawa pasukan sedikit? Karena Rasulullah SAW membagi pasukannya di beberapa titik. Nabi SAW tidak ingin membuat kota Madinah kosong blong. Seandainya seluruh pasukan dibawa semuanya,
lalu Madinah dijadikan kosong, isinya cuma ibu-ibu, anak-anak, orang-orang tua, bahaya. Apa bahayanya? Bahaya kalau ada musuh lain nyerbu, habis. Nabi SAW itu ahli strategi. Sehingga ada yang dipasang di Madinah, ada yang dipasang di titik lain, supaya orang-orang musyrikin ini nggak berpikir untuk menyerbu di saat Rasulullah SAW menyerbu wilayah lain. Para sahabat dengan segala keterbatasan yang ada, mereka sami'na wa ata'na. Walaupun harus gantian kendaraan, walaupun harus menahan sakit dan perihnya kaki yang terluka-luka, walaupun harus menahan pedihnya kuku yang pada lepas dan copot, mereka tetap bersabar. Berjalan di siang hari yang begitu terik panas, istirahat di malam hari yang begitu dingin di area yang terbuka, mereka tetap bersabar. Mereka tetap setia menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, mereka sampai di perkampungan Bani Ghatafan. Dan pasukan musuh jumlahnya lebih banyak, persenjataannya lebih lengkap. Apa yang terjadi? Tubuh mereka segar bugar, sehat walafiat. Tubuh kaum muslimin letih, capek, terluka-luka. Coba kita lihat perbandingan di atas kertas. Dari sisi jumlah, siapa yang unggul? Kaum musyrikin. Dari sisi persenjataan, siapa yang unggul? Kaum musyrikin. Dari sisi kebugaran tubuh, siapa yang unggul? Kaum musyrikin. Dari sisi penguasaan medan, siapa yang unggul? Siapa yang unggul? Kenapa? Karena wilayah mereka. Nabi SAW kan mendatangi wilayah musuh. Berarti yang lebih mengerti tentang medan perangnya adalah kaum musyrikin. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang bisa nebak, saya kasih hadiah. Apa yang terjadi? Angkat tangan. Anak nggak mau dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Apa yang terjadi? Segini banyak nggak ada yang angkat tangan? Barakallahu fiik. Apa yang terjadi jamaah? Kaum musyrikin kabur. Mereka lari tunggang langgang, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan persenjataan. Itu yang terjadi. Wah, orang kita perang. Gak jadi. Gak terjadi kontak senjata. Berarti siapa yang menang? Ya kaum muslimin lah. Padahal saat itu kaum muslimin kalah apanya? Jumlahnya, kalah persenjataannya, kalah kebugaran tubuhnya, kalah penguasaan medan perang. Ternyata kaum musyrikin kabur tunggang langgang. Kenapa?
karena mereka ketakutan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana perasaan takut mendera kaum musyrikin ketika mereka berperang melawan kaum muslimin. Allah sampaikan itu dalam surat Ali Imran ayat 151. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b